ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bos-bis sekalian. Kami dari Departemen Rumah Tangga MSITB 2020-2021. Perkenalkan, saya Gali Putra, Sri Kasta NIM 150-17067. Dan saya Abel Geraldo Hansen, NIM 150-17082. Kali ini kami akan memaparkan hasil perumusan audiensi rumah tangga Badan Pengurus MSITB 2020-2021. Yang pertama bagian umum. Ya, jadi untuk umum. Di sini kami membawa visi yang merupakan tujuan utama Badan Kepengurusan HMSITB 2020 dan 2020 sampai 2021. Yaitu HMSITB sebagai ruang kontribusi anggota melalui usaha pemenuhan kebutuhan dengan semangat kekeluargaan. Nah, usaha pemenuhan kebutuhan yang dirancang bentuknya beragam. Dan dalam pemenuhan tersebut ada badan yang tidak langsung berperan di dalamnya, tapi berperan sebagai supporting system. Nah, salah satunya adalah Departemen Rumah Tangga ini. Jadi sebagai supporting system, Departemen Rumah Tangga bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan fisik HMSITB yang diharapkan bisa menjadi wadah utama bagi anggota HMSITB untuk berinteraksi dan berkegiatan. Jadi lingkungan fisik HMSITB juga harus lengkap dengan peralatan dan perlengkapan yang bisa menunjang kegiatan anggota tersebut. Departemen Rumah Tangga diperlukan untuk menjadi inisiator dalam meningkatkan kenyamanan fisik lingkungan HMSITB sesuai strategi yang sudah dirumuskan. Selanjutnya alur berpikir. Alur berpikir ini adalah urutan-urutan cara kami untuk berpikir dalam perumusan file audiensi ini yang digunakan sebagai alat bantu. Kemudian yang pertama dari mulai. Definisi mulai di sini adalah pada saat BP HMSITB tahun 2020-2021 itu dilantik. Kemudian semuanya yang pertama adalah arahan. Arahan ini turun langsung dari draft Ketua Umum HMSITB 2020-2021. Dari 3 poin arahan yang bisa dilihat di draft audiensi yang terlampir, 3 buah arahan ini dirumuskan menjadi sebuah visi yang merupakan tujuan Departemen Rumah Tangga MSITB yang tujuan yang ingin dicapai pada saat akhir kepengurusan. Dalam usaha-usaha untuk mencapai visi tersebut atau tujuan tersebut, kami merumuskan 4 buah visi. 4 poin visi ini kemudian dari 4 poin visi ini kami merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya diperlukan untuk supaya misi-misi ini bisa terjalan, bisa terlaksana. Kebutuhan ini pada saat perumusannya ditinjau kondisi aktual berupa data kuesioner yang telah disebar ke seluruh anggota HMSITB. Dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan tadi, barulah turun tiga bentuk pemenuhan kebutuhan yang sudah dirumuskan tadi. Ketiga bentuk ini adalah SOP masa, program kerja, dan fungsi kerja. Perbedaan dari ketiga bentuk usaha pemenuhan kebutuhan ini, yang pertama SOP masa. SOP masa ini lebih bentuknya berupa aturan atau prosedur yang dapat menunjang atau memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian program kerja adalah kegiatan yang sifatnya terjadwal, bisa dibilang eventual yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tadi. Kemudian kalau fungsi kerja
bentukannya lebih ke kegiatan atau fungsi yang kita jalani secara kontinu selama 1 tahun kepengurusan. Nah, dari SOP masa ini kita tinjau dari SOP masa dan perumusan SOP masa dan perancangan program kerja, kita tinjau evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tahun sebelumnya itu maksudnya dari Departemen Rumah Tangga. Kemudian dari program kerja kita juga meninjau kondisi aktual yang berupa hasil kuesioner dan hasil observasi langsung. Nah, dari program kerja turunlah 4 poin yang berupa struktur departemen, timeline, RAB, dan parameter keberhasilan. Struktur departemen ini dirancang untuk sebelumnya dari program kerja ada beberapa program kerja yang memiliki bagian yang sama bisa dibilang. Contohnya seperti bagian pengadaan, inventarisasi, atau pemeliharaan. Jadi dari ketiga poin tersebut dikelompokkan beberapa program kerja yang sekiranya berjenis yang sama. Nah, dari kelompokan jenis program kerja tersebut dibentuk seorang kepala yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut yang nanti turun ke struktur departemen. Kemudian waktu-waktu pelaksanaan program kerja tersebut turun menjadi timeline 1 tahun kepengurusan. Kemudian segala perencanaan pengeluaran itu turun menjadi RAB. Dan alat ukur yang parameter alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ini disebut parameter keberhasilan. Nah, kalau yang fungsi kerja tadi yang bentuknya kegiatan yang bisa dibilang kontinu itu mempengaruhi perancangan RAB dan parameter keberhasilannya juga ya. Kemudian selesai di sini tuh definisinya adalah sampai SOP masa, program kerja, dan fungsi kerja itu terbentuk. Selanjutnya adalah visi. Visi yang akan dijalankan oleh Departemen Rumah Tangga selama setahun ke depan, yaitu terciptanya kesadaran seluruh anggota HMICTB dalam meningkatkan kenyamanan dan kebersihan kondisi lingkungan fisik HMICTB untuk memaksimalkan kontribusi anggota. Untuk supaya lebih mudah memahami kata-katanya, ada beberapa poin yang akan kami highlight di sini, yaitu kesadaran, kenyamanan, kebersihan, dan lingkungan fisik HMICTB. Yang pertama, kesadaran. Menurut KBBI, kesadaran adalah keinsafan atau keadaan mengerti. Nah, dalam konteks DRT HMICTB, kesadaran adalah sikap peka dan mengerti akan kebutuhan lingkungan sekitarnya. Untuk kenyamanan, di sini kondisi nyaman adalah kondisi terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan masa HMICTB di lingkungan fisik HMICTB. Untuk kebersihan, kondisi bersih adalah kondisi saat perlengkapan dan peralatan tertata rapi sesuai tempatnya dan terbebas dari kotoran. Untuk lingkungan fisik HMICTB, di sini didefinisikan sebagai tempat-tempat yang biasa digunakan HMICTB untuk beraktivitas, seperti sekretariat, student lounge, dan tempat-tempat yang masih bisa diusahakan oleh HMICTB. Kemudian dari sebuah visi atau tujuan yang telah dirumuskan tadi, dirumuskan pula misi-misi, 4 buah misi yang digunakan sebagai usaha-usaha untuk memenuhi misi tersebut. Yang pertama, menimbulkan kesadaran anggota HMICTB untuk mewujudkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan fisik HMICTB. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan untuk mewujudkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan fisik HMICTB. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan untuk mewujudkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan fisik HMICTB yang melibatkan anggota HMICTB. Di sini ada kesalahan.
Kemudian yang ketiga, mengadakan dan mengelola perlengkapan dan peralatan yang dapat mendukung dan meningkatkan kenyamanan lingkungan fisik HMS ITB. Di sini perlengkapan yang dimaksud adalah barang yang habis pakai, dan peralatan yang dimaksud adalah barang yang tidak habis pakai. Kemudian yang terakhir, merumuskan dan mengatur prosedur atau peraturan yang mendukung terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan fisik HMS ITB. Selanjutnya akan dipaparkan kondisi aktual yang digunakan yang digunakan dalam perumusan kebutuhan dan juga perumusan program kerja. Nah, yang pertama adalah aktivitas pertanyaan yang kami berikan di kuesioner. Yang pertama adalah aktivitas apa yang biasa kamu lakukan di sekre. Dapat dilihat paling banyak orang menjawab diskusi atau ngobrol, lalu belajar, lalu main, nongkrong, dan ada lain-lainnya. Dapat dilihat yang paling banyak dilakukan adalah belajar. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu nyaman beraktivitas di sekre? Yang paling banyak dijawab di sini adalah kebersihan dan kerapian yang terjaga. Yang kedua, fasilitas yang memadai. Dan dapat dilihat jawaban-jawaban lainnya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, kelompok alat apa saja yang seharusnya ada di sekre? Nah, di sini dapat dilihat yang paling banyak adalah alat sholat, yang kedua adalah alat mandi, lalu alat belajar, entertainment baru alat belajar. Dan bisa dilihat lagi selanjutnya alat-alat yang menjadi jawaban masa HMS. Untuk yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kebersihan dan kerapian di sekre? Dapat dilihat paling banyak itu kegiatan piket atau go clean, lalu kesadaran, dan selanjutnya bisa dilihat lagi jawaban-jawaban lainnya. Lalu ini adalah observasi langsung yang kami lakukan dan bisa dibaca hasil observasinya. Yang pertama tuh kondisi lingkungan fisik selalu kotor, tidak rapi setiap harinya, terutama saat hari kuliah. Yang kedua, kondisi pelat kayu pada lantai 2 sekre udah buruk. Terus alas kaki di depan pintu nggak tertata, kondisi kepala om, sama kondisi karpet lantai 2. Ya, selanjutnya jumlah alat tidur, terus debu sama sarang laba-laba menumpuk. Terus ada barang-barang milik HMS di sekretariat yang hilang atau rusak. Selanjutnya dari poin-poin misi yang telah kita rumuskan, ternyata kita belum bisa langsung menurunkan ke bentuk kegiatan yang bentuknya proker atau SOP masa atau fungsi kerja. Jadi kami dalam hal berpikir merumuskan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan supaya misi-misi ini dapat terlaksana. Nah, kebutuhan ini, rumusan kebutuhan ini kita lakukan pertimbangan mengenai kondisi aktual di poin 1B, 1D, dan 2A yang bisa dilihat di draft audiensi. Nah, isi dari kebutuhan ini adalah: 1, kita membutuhkan inisiator anggota HMS ITB untuk menimbulkan kesadaran dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan di lingkungan fisik HMS ITB. Ini untuk menjawab misi nomor 1. Yang kedua, perlu adanya pembersihan lingkungan fisik HMS ITB dengan skala kecil, secara berkala, dan skala besar secara eventual. Ini menjawab misi 1 dan 2. Kemudian, perlu adanya pengadaan perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan, kenyamanan, serta kebersihan di sekretariat HMS ITB. Menjawab misi nomor 3. Kemudian yang keempat, perlu pendataan perlengkapan dan peralatan yang berada di sekretariat HMS ITB. Menjawab misi nomor 3. Kemudian diperlukan pula pemeliharaan perlengkapan dan peralatan di sekretariat HMS ITB. Ini menjawab misi nomor 3 juga. Kemudian diperlukan prosedur pengelolaan peralatan dan fasilitas milik HMS ITB. Menjawab misi nomor 4. Dan yang terakhir,
Dibutuhkannya aturan yang dapat menjaga kenyamanan dan kebersihan di Sekretariat HMS ITB. Ini menjawab misi nomor 4. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi kerja yang turun langsung dari kebutuhan. Jadi fungsi kerja kami adalah Departemen Rumah Tangga HMS ITB sebagai inisiator dengan menjadi pemicu dan contoh bagi seluruh anggota dalam peningkatan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan fisik HMS ITB. Dapat dilihat di draft audiensi, parameter keberhasilan, parameter keberhasilannya belum perlu dijelaskan untuk sekarang. Di sini fungsi kerja kami turun dari kebutuhan nomor 1. Ya, selanjutnya kita ingin menjelaskan program kerja yang telah kita rancang. Yang pertama, program kerja 1 ini namanya HMS Bapet, singkatan dari bersih-bersih per departemen. HMS Bapet ini tuh, kita langsung ke latar belakangnya. Nah, HMS Bapet ini dirancang buat memenuhi kebutuhan nomor 1 dan 2, bisa dilihat di draft. Nah, di proses perancangan ini kita mempertimbangkan satu, evaluasi tahun sebelumnya yang bisa dibaca hasil penjelasannya. Yang kedua juga ada pertimbangan kondisi aktual di poin 1B, 1D, dan 2A. Bisa dibaca juga. Kemudian tujuan dari program kerja ini adalah untuk menciptakan lingkungan fisik HMS ITB yang bersih dan memberikan wadah interaksi antara anggota HMS ITB dalam menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan dan kenyamanan sekretariat. Jadi tuh HMS Bapet ini bisa dibilang piket yang dilakukan secara berkala setiap minggunya ada. Jadi langsung aja ke deskripsi kegiatan. Piket ini tuh dirancang untuk dilakukan oleh anggota badan pengurus, tim senator, BSO, dan BPA HMS ITB. Terus kegiatan yang harus dilakukan itu udah tertera ya di draft. Kemudian pembagiannya, karena ini per departemen dan ada BSO, BPA, tim senator, termasuk ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, sekjen, terus sama wakil ketua umum BPM ITB. Nah, waktu dan tempatnya ini tuh direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 tahun kepengurusan di hari efektif perkuliahan, yaitu Senin sampai Jumat. Kita pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5 sore. Nah, kemudian untuk pembagian HMS Bapet ini belum bisa kami rumuskan sebenarnya. Karena kita menunggu staffing angkatan 2018 bisa dilakukan supaya anggota per departemen dapat kita ketahui sehingga bisa dilakukan pengelompokan antara departemen yang memiliki anggota yang sedikit dengan yang sedikit supaya pada saat pelaksanaan piket tidak bisa efektif dan nggak terlalu beda jauh lah sama departemen yang lain atau mungkin BSO. Kemudian di program kerja HMS Bapet ini kita juga di akhir pelaksanaannya kita ingin melakukan evaluasi metode pelaksanaan dan pengelompokan departemen terkait keefektifan dan keefisienannya. Lalu secara berkala menerapkan solusinya pada pelaksanaan program selanjutnya. Jadi setelah selesai pelaksanaan program kerja HMS Bapet, setiap harinya kita melakukan evaluasi terkait metode pelaksanaan sama pengelompokan departemen yang nanti hasilnya bakal dipakai buat pelaksanaan HMS Bapet di yang hari selanjutnya. Yang kita harapkan supaya bisa kita capailah sistem yang kita rasa cukup ideal. Kemudian saya mungkin bisa dibaca. Selanjutnya program kerja kedua. Selanjutnya HMS Kinclong.
atau kita cleaning all day long. Nah, ya langsung aja ke latar belakang. Di sini program kerja HMS Kinclong itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan nomor 1 dan 2. Nah, di sini dalam proses perancangannya kita mempertimbangkan nih evaluasi tahun-tahun sebelumnya sama kondisi aktual. Bisa dilihat di draft itu ya, evaluasinya apa aja sama kondisi aktualnya yang mana aja. Terus tujuan. Jadi tujuan dari HMS Kinclong ini untuk menciptakan lingkungan fisik HMS ITB yang bersih dan nyaman. Yang kedua, untuk menginisiasi anggota HMS ITB untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan di lingkungan fisik HMS ITB. Nah, langsung aja ke deskripsi kegiatan dan sasaran. Di sini deskripsi kegiatan yang pertama, membuat teknis lapangan. Yang kedua, briefing dan pembagian pekerjaan. Yang ketiga, kegiatan pembersihan yang harus dilakukan. Nah, bisa dilihat di draft ya, kegiatan yang dilakukan apa aja. Nggak perlu dijelasin di sini. Terus yang keempat, apresiasi peserta HMS Kinclong dalam bentuk konsumsi, kayak makanan gitu paling. Terus yang kelima, melakukan evaluasi metode pelaksanaan terkait keefektifan dan efisiensiannya. Nah, terus bisa dieval lagi ntar buat HMS Kinclong selanjutnya. Terus waktu dan tempat pelaksanaan ya. Waktu pelaksanaan yang pertama, jadi HMS Kinclong dibagi ada tiga kali dilakukan. HMS Kinclong 1, 2, dan 3. HMS Kinclong 1 tuh hari Minggu pertama semester ganjil. HMS Kinclong kedua, hari Minggu, 1 minggu setelah pelantikan angkatan 2019. Yang ketiga, hari Minggu pertama semester genap. Nah, tempatnya di Sekretariat HMS ITB, dan jika memungkinkan akan dilakukan untuk student lounge juga. Di sini tuh maksudnya kita lihat dari jumlah anggota atau masa yang hadir pada hari itu. Kalau misalkan dirasa cukup, kita akan coba membersihkan student lounge. Oh ya, sasaran dari program kerja Kinclong ini juga adalah seluruh anggota biasa HMS ITB. Ya, selanjutnya PSK-nya HMS atau pengadaan di sekrenya HMS. Jadi itu ini kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai kebutuhan masa. Nah, langsungnya ke latar belakang. Program kerja PSK-nya HMS ini tuh dirancang buat memenuhi kebutuhan nomor 3. Terus dalam rancangannya kita meninjau evaluasi tahun sebelumnya sama kondisi aktual dan beberapa poinnya. Bisa dilihat di file audiensi lebih lengkapnya. Kemudian tujuan dilakukannya program kerja ini adalah untuk melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan HMS ITB untuk menunjang aktivitas anggota di sekretariat. Nah, selanjutnya deskripsi kegiatan dan sasaran. Kegiatannya ini tuh sebenarnya yang pertama melakukan pendataan kebutuhan peralatan, pendataan kebutuhan peralatan perlengkapan anggota anggota HMS ITB. Jadi kita melalui kuesioner juga ada beberapa pertanyaan yang kita berikan mengenai kelompok alat. Setelah itu, setelah kita udah tahu peralatan perlengkapan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh anggota HMS ITB, kita tuh melakukan pengadaan peralatan tersebut. Kita belilah barang-barang yang diperlukan. Cuman sebelum kita adakan peralatan dan perlengkapan tersebut, kita lakuin analisis visibilitas dari barang yang direncanakan untuk diadakan terhadap barang yang telah ada di sekre setelah dilakukannya inventarisasi agar tidak ada barang yang terbeli dengan percuma. Jadi maksudnya tuh pelaksanaan pengadaan ini tuh akan dilakukan setelah HMS Kinclong yang pertama sekaligus dengan HMS inventaris. Ini sedikit agak lengkap sih. Jadi tuh pada saat HMS Kinclong dilakukan pendataan barang yang sudah ada apa aja yang disekret. Nah, dari list barang yang ingin kita beli,
kita cocokin dulu nih. Kira-kira barang apa yang emang udah ada dan nggak perlu dibeli, dan barang apa yang belum ada dan perlu dibeli. Jadi supaya nggak ada barang yang sia-sia lah belinya, nggak ada yang numpuk. Kemudian dari analisis visibilitas itu kita setelah itu kan ada ini tuh pengadaan kita bagi dua sebenarnya, ada yang kita beli di awal sama yang kita beli secara berkala. Yang kita beli secara berkala tuh lebih ke perlengkapan yang habis pakai. Jadi kenapa kita belinya berkala? Karena kalau misalnya kita beli di awal mungkin terlalu banyak ya, jadi nggak ada tempat penyimpanan yang cukup. Untuk waktu pembelian secara berkalanya itu dilakuin setiap 2 bulan sekali di hari efektif perkuliahan. Jadi sebenarnya hari libur akhir semester itu nggak dihitung. Nah, karena ada pengadaan dilakuin secara berkala, setiap kita beli per bulannya kita lakuin pengamatan nih terhadap pengadaan, kita lakuin pengamatan terhadap pengadaan perlengkapan tersebut. Terus kita mengevaluasi jumlahnya, kira-kira lebih nggak nih yang udah kita beli selama yang buat 2 bulan sekali ini, kira-kira lebih nggak, atau kira-kira malah kurang nggak. Jadi untuk pembelian di 2 bulan selanjutnya, di 2 bulan ke depan, mungkin jumlah barangnya bisa dikurangi atau ditambahkan. Kemudian waktu pelaksanaan selama kepengurusan yang tadi ada yang di awal sama yang berkala setiap 2 bulan sekali. Sasarannya itu Departemen Rumah Tangga MSTB. Terus udah, selanjutnya yang keempat. Sebentar ya. Selanjutnya HMS Indahoy. Inventarisasi di HMS Hoy. Bacanya gitu. Jadi langsung aja ke latar belakangnya. Jadi latar belakang dari program kerja HMS Indahoy ini untuk memenuhi kebutuhan nomor 4. Jadi dalam proses perancangannya kita melakukan pertimbangan mengenai evaluasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi aktual. Nah, bisa dilihat evaluasi tahun-tahun sebelumnya apa aja yang kami gunakan dalam pertimbangannya, sama poin-poin dari kondisi aktual yang mana aja. Oke, terus bisa dilihat selanjutnya tujuan. Tujuan dari HMS Indahoy ini adalah untuk mendata peralatan, perlengkapan, dan buku di HMS ITB. Buku di perpustakaannya. Nah, lanjut langsung ke deskripsi kegiatan dan sasaran. Deskripsi kegiatan dari si HMS Indahoy ini, yang pertama adalah membuat daftar peralatan, perlengkapan, dan buku HMS ITB yang nantinya digunakan untuk membantu pendataan pada SOP peminjaman peralatan dan buku. Yang kedua, memberikan dan mendata stiker hashtag punya HMS pada peralatan HMS ITB. Nah, sebenarnya ini yang stiker hashtag punya HMS ini udah dilakukan di BP sebelumnya ya, hashtag punya HMS. Cuman karena menurut kami masih visible dan masih baik untuk dijalankan, jadi kami masih melanjutkan si stiker ini, dan sebenarnya masih banyak juga stiker ini. Itu waktu itu karena emang udah dilaksanain di tahun sebelumnya, dari kita tuh sebenarnya biar memudahkan aja lah, biar nggak mubazir, supaya bisa ngelanjutin aja dari yang tahun sebelumnya mungkin belum lengkap. Tapi ada tambahan barang. Jadi biar nggak bingung juga buat masak. Oke. Terus lanjut untuk waktu dan sasarannya itu Departemen Rumah Tangga HMS ITB. Terus untuk waktu dan tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaannya bersamaan dengan HMS Kinclong 1 dan HMS Kinclong 3. HMS Kinclong yang terakhir. Kenapa di HMS Kinclong 1 dan yang ketiga? Sebenarnya ini supaya kita punya data yang pertama nih, biar tahu apa aja peralatan dan perlengkapannya, terutama peralatan sih, karena nggak habis pakai kan. Terus untuk HMS Kinclong yang ketiga, supaya kita tahu nih apa aja yang
bisa kita turunkanlah ke BP selanjutnya yang barang-barang peralatan dan perlengkapan yang masih bisa dipakai. Terus tempatnya di sekretariat HMS ITB. Oke, lanjut ke program kerja kelima. HMS PPK atau kepanjangannya pemeliharaan peralatan kita. Latar belakang. Jadi itu dasar dirancangnya program kerja ini itu untuk memenuhi kebutuhan nomor 5. Untuk memenuhi kebutuhan nomor 5. Nah, terus dalam proses perancangannya kita meninjau, mempertimbangkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa dilihat di graf tertera sama kondisi aktual. Bisa dilihat juga. Terus tujuannya itu memastikan kualitas peralatan milik HMS ITB tetap terjaga. Kualitas peralatan barang yang tidak habis pakai aja di sini kita batasin ya. Terus deskripsi kegiatan. Jadi itu kita melakukan pemeliharaan peralatan yang bila diperlukan. Terus membersihkan dan mencuci peralatan yang kotor itu maksudnya kayak laundry alat tidur atau mungkin hordeng contohnya. Terus memperbaiki peralatan yang sudah tidak layak pakai. Terus waktu dan tempat. Waktunya tuh kita lakuin selama masa kepengurusan. Sebenarnya ada yang dilakuin detailnya tuh ada dilakuin di awal, ada juga yang dilakuin secara berkala. 2 bulan sekali. Kemudian tempatnya di sekretariat. Kayak gitu aja sih. Terus kita masuk ke SOP masa yang pertama. Jadi yang pertama itu SOP peminjaman peralatan. Oke. Di sini latar belakangnya untuk memenuhi kebutuhan nomor 6. Nah, sebenarnya SOP peminjaman peralatan ini apaan sih? Bisa dilihat penjelasannya, itu peralatan yang dimaksud adalah segala barang yang tidak habis pakai, kecuali buku milik HMS ITB. Yang kedua, seluruh anggota HMS ITB diperbolehkan meminjam peralatan inventaris milik HMS ITB. Nah, terus bisa dilihat ada tata caranya. Yang pertama, tata caranya, prosedur dilakukan 1x24 jam sebelum dilakukan peminjaman. Langsung aja. Ya, tata caranya bisa dilihat di draft audiensi ya, untuk yang selanjutnya. Terus lanjutnya ke aturan. Aturan ada 5 aturan dalam pelaksanaan si SOP peminjaman peralatan ini. Bisa juga dilihat di draft audiensi, langsung aja. Jadi selanjutnya mungkin lebih enak buat SOP masa yang ketiga ya, SOP peminjaman buku. Jadi kenapa kami bedain SOP peminjaman peralatan kita bedain sama SOP peminjaman buku. Jadi sebenarnya tuh tata cara dan aturannya tuh cukup berbeda ya. Jadi kita putusin buat bikin 2 SOP. Mungkin bisa dilihat detail dari isinya. Nah, kenapa tadi? Jadi di awal kita definisiin peralatan itu sebagai barang, peralatan itu adalah barang yang tidak habis pakai milik HMS ITB. Nah, sedangkan di SOP peralatan kita masukinnya peralatan itu yang dimaksud barang yang tidak habis pakai milik HMS ITB kecuali buku. Nah, itu kenapa kita bedain, karena emang kita bedain tata cara, kita ada perbedaan di tata cara sama aturannya. Terus SOP masa yang kedua tadi ya. Ya, yang kedua SOP peminjaman fasilitas. Nah, di sini SOP peminjaman fasilitas kita rumuskan untuk memenuhi kebutuhan nomor 6. Nah, dalam proses perumusannya juga ada beberapa pertimbangan ya dari eval tahun sebelumnya. Dan bisa dilihat di draft audiensi ya, nggak usah dijelaskan lebih lanjut di sini. Terus penjelasannya juga bisa dilihat di umum. Fasilitas yang dimaksud itu sebenarnya ada 2, sekretariat dan juga student lounge.
Dan seluruh anggota HMSTB diperbolehkan meminjam fasilitas dengan mengikuti tata cara yang berlaku. Nah, tata caranya bisa dilihat di draft audiensi dan aturannya juga bisa dilihat di situ. Langsung aja. Nah, Ya. selanjutnya ada SOP merokok yang kita rumuskan. Jadi tuh kita tinjau beberapa poin dari evaluasi tahun sebelumnya. Jadi tuh SOP larangan merokok tuh kurang tegas sesuai apa yang jadi tahun sebelumnya. Masih banyak anggota MSTB yang merokok di sekitar sekretariat walaupun sudah terdapat larangan merokok. Kedua, dengan dibuatnya SOP larangan merokok itu sebenarnya tidak menjamin ramainya masa MSTB yang datang ke sekretariat. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat aja ya, tata caranya tuh, tata cara SOP rokok. Oh ya, sebelumnya penjelasan rokok ini yang dimaksud segala jenis rokok ya, baik yang konvensional yang dibakar atau yang rokok elektrik atau vape atau pump. Jadi tata cara seluruh anggota MSITB tidak diperbolehkan merokok di lingkungan fisik MSITB pada saat jam sibuk dari perkuliahan kecuali di meja om dengan kondisi tidak ada anggota yang merasa terganggu. Nah, lanjut dulu deh. Anggota yang merokok bersikap proaktif dengan menanyakan ke anggota lain di sekitarnya apakah mereka merasa terganggu apabila terdapat orang yang merokok atau tidak. Jadi tuh terganggu di sini tuh batasannya itu yang menentukan orang yang merasa terganggu itu sendiri. Jadi misalkan si Abel merokok nih di meja om. Terus saya merasa terganggunya dalam artian misalkan menurut saya merasa terganggu dengan asapnya aja nih. Jadi minta tolong lah buat agak geseran. Atau mungkin saya merasa terganggu dengan lihat orang ngerokok aja sudah merasa terganggu. Jadi tolonglah dimatiin. Jadi itu batasan terganggunya di sini tuh sebenarnya balik ke masing-masing orang yang merasa terganggu. Nah, jadi itu di sini sebenarnya kita sangat memprioritaskan untuk anggota yang tidak merokok. Ya, dan yang merasa terganggu. Terus, bila merasa terganggu, seluruh anggota MSTB itu diperbolehkan menegur anggota yang merokok. Menegur dan memberi perintah lah. Mungkin. Terus, jika ada orang yang segan, mungkin timbul pertanyaan ya, gimana kalau ada anggota MSTB yang segan mungkin untuk menegur. Itu mungkin bisa disampaikan melalui anggota lain atau langsung menghubungi ke kepala departemen atau wakil departemen. Mungkin bisa langsung disampaikan melalui anggota lain atau menghubungi kepala departemen, wakil kepala departemen atau kepala biro departemen rumah tangga. Terus anggota MSITB yang ditegur harus mematuhi perintah dari teguran yang diberikan. Jadi mungkin nih selanjutnya bisa dibaca aja ya. Udah cukup jelas mungkin. Tadi sekedar mungkin hal-hal yang sedikit membingungkan. Jadi mungkin kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Untuk aturan juga mungkin bisa dilihat langsung ya. Udah cukup jelas. Untuk mempersingkat waktu juga. Selanjutnya itu ada yang kelima itu SOP barang hilang. Jadi ini kita merumuskan SOP yang ini untuk memenuhi kebutuhan nomor 7. Terus bisa dilihat juga barang hilang ini yang dimaksud adalah barang tanpa pemilik di lingkungan fisik HMSTB. Jadi kita DRT HMSTB nggak bertanggung jawab untuk barang-barang yang hilang ini sebenarnya. Kami menyediakan kotak barang hilang, tempat-tempat ditaruh barang-barang hilang ini. Nah, di sini bisa dilihat tata caranya, ya bisa dibaca aja, dan aturannya. Nah, di sini kami akan selalu mengosongkan si kotak barang hilang ini saat dilakukannya HMS kinclong. Jadi supaya nggak numpuk barangnya. Kalau udah terlalu lama kan terlalu banyak juga, nanti bisa berantakan juga di sekretariat. Jadi akan dibereskan setiap adanya HMS kinclong. Ya. Mungkin tadi sebelum
dikosongkan pada saat habis nongkrong bakal diberi pemberitahuan beberapa hari sebelumnya supaya kira-kira barang yang merasa dimiliki oleh anggota bisa diambil. Kemudian ini ada SOP penghibahan. Penghibahan tuh artinya tuh sebenarnya kalau yang belum tahu ya mungkin proses pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Jadi istilahnya SOP pemberian barang lah. Nah, SOP ini menjawab kebutuhan nomor 7. Nah, barang hibahan ini semuanya dikelola oleh Departemen Rumah Tangga dan barang hibahan yang dimaksud ini adalah seluruh buku, peralatan, dan perlengkapan yang berguna untuk menunjang fasilitas HMSDB. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada mungkin ya ada penghibahan yang nantinya mungkin barangnya kurang berguna, mungkin bisa disortir dan nggak dipakai lah. Nah terus tata caranya langsung penghibah langsung menghubungi kepala departemen atau wakil kepala departemen rumah tangga HMSDB. Terus selanjutnya ini udah selesai. Nah, ya selanjutnya ini adalah struktur departemen rumah tangga HMSDB 2020-2021. Bisa lihat kepala departemen Galih Putra Srikasta. itu lanjutnya. Ya, bisa juga dilihat Wakadep, Sekben, dan kepala bironya. Jadi langsung dari di sini tuh inti dari perumusan struktur departemen itu untuk yang tadi udah dibahas, menjadi kepala yang bertanggung jawab untuk program kerja yang udah dirancang, yang sebelumnya udah dikelompokkan juga menjadi mungkin bisa disebut jenis-jenis yang sama lah ya. Ada yang bentuknya pengadaan dan inventaris serta ini di sini inventaris dan pemeliharaan ya harusnya. Jadi itu ada yang proker-proker tersebut tuh dikelompokkan, ada yang pengadaan, ada yang inventaris dan pemeliharaan. Nah, dari dua jenis proker tersebut dipilih dua orang kepala untuk bertanggung jawab terhadap program kerja tersebut. Nah, sehingga sebenarnya tuh di sini kenapa wakil departemen dan sekretaris bendahara itu berada di LR ya. Karena sebenarnya nggak langsung turun untuk menjawab kebutuhan, bisa dibilang kali ya. Jadi penunjang aja di sini. Ya. Bukan membantu lah. Iya. Ya. Lanjut, ada pembagian kerja. Mungkin bisa dibaca aja sih. Yang pertama itu untuk kepala departemen rumah tangga HMSDB ya. Yang pertama itu dia bertanggung jawab kepada Sekjen atau Sekretaris Jenderal, lalu ia pemegang keputusan tertinggi dalam DRT dan bertanggung jawab segala kegiatan dan kebijakan DRT. Ya, selanjutnya wakil kepala departemen. Ya, jadi selanjutnya mungkin bisa dibaca aja ya di draft. Mungkin udah cukup jelas. Kalau kurang bisa ditanyakan. Nah, jadi mungkin sekian dari kami. Jika ada yang bingung dan merasa perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di media yang telah disediakan oleh BPA. Sini kami ya sebagai kepala dan wakil kepala, kami berterima kasih sudah mendengarkan audiensi sosialisasi. Kami minta maaf karena nggak bisa dilakukan sosialisasi langsung karena adanya kendala. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, sebelumnya juga kita minta maaf kalau ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Siang. Ya, siang sore. Iya.